A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, amma ba'du. Sahabat Karima yang sama-sama merindukan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita bersyukur, tidak pernah lelah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah tidak lelah memberikan kita nikmat kita bisa menjalankan ibadah Ramadan, nikmat kita bisa mengisi Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat. Anak-anakku, dalam menjaga kualitas Ramadan, kita perlu juga untuk mengenal atau kita mengidentifikasi apa saja hal-hal yang bisa membatalkan atau yang bisa menurunkan nilai puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ketika engkau sedang berpuasa, wala rafatha wala fusuqa wala jidal, maka hendaklah engkau yang pertama menghindari ar-rafath. Ar-rafath itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh atau yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ukhilla lakum lailatas siyamir rafath. Dihalalkan bagi kamu sepasang suami istri di malam hari itu ar-rafath. Artinya berhubungan suami istri. Dalam konteksnya puasa, hal-hal yang bisa menurunkan nilai pahala puasa adalah kita membiarkan hawa nafsu kita, kemudian menuruti hawa nafsu kita sehingga kita tidak fokus pada ibadah kita. Hawa nafsu yang paling utama untuk seorang laki-laki adalah ketertarikan kepada perempuan. Untuk seorang perempuan adalah ketertarikan kepada laki-laki. Hawa nafsu ini ketika kita tidak mengolahnya dengan baik, ketika kita tidak menjaganya dengan baik, menahannya dengan baik, maka kita terjatuh kepada sebuah dosa yang bisa mengurangi kualitas pahala ibadah puasa kita. Maka ketika kita berpuasa, maka hendaknya kita menjauhi hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada ar-rafath. Na'udzubillah. Kita jauhi. Bagi yang kalian sedang viral ini atau kalian sedang suka atau kalian sedang hobi-hobinya mungkin berpacaran gitu ya. Berpacaran adalah salah satu yang mendekati rafath. Dan itu bisa mengurangi pahala dari ibadah puasa kita. Oleh karena itu bagi kalian atau bagi kita semua yang berpuasa, maka hendaklah kita menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengarahkan kita ke rafath. Nah, bagi yang sedang berpacaran atau punya hubungan dengan orang lain, maka di puasa ini jangan dilakukan. Dan kemudian nanti setelah selesai puasa, halalkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu. Sahabat Karima, ini pastinya banyak yang seperti itu, ya kan? Yang kedua, wala fusuqo. Dan janganlah engkau berbuat fasik. Berbuat fasik adalah berbuat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan dosa, kemudian membiarkan dosa itu kemudian terbuka lebar dan terlihat oleh semua orang. Al-fusuq, fasik. Di ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ujung ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah tidak malu. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Di ujung ayat itu Allah kemudian menyebutkan ulaika humul fasiqun. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah menjadi tersesat kecuali orang-orang yang fasik. Siapakah mereka? Alladzina yanquduna ahdallah
wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang merusak janji. Nah, ini kalau Anda sedang berpuasa, Anda punya janji, hati-hati dengan janji. Merusak janji, melanggar janji, memang secara fikih tidak membatalkan puasa, tapi hal tersebut bisa mengurangi nilai, bisa mengurangi pahala dari puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbohong. Secara fikih tidak ada yang membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa. Maka Rasulullah memberikan gambaran rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan rasa haus saja. Kenapa demikian? Karena Allah kemudian tidak meridhoi puasanya. Allah tidak menyiapkan pahala buat puasa-puasanya karena puasanya secara fikih memang sah, tetapi secara pahala Allah kemudian halang-halangi. Ada dosa yang menghalangi pahala tersebut. Oleh karena itu wala fusuq wala jidal. Dan yang terakhir wala jidal. Dan jangan ada perkelahian. Kemudian jangan ada pertentangan secara mulut, adu mulut. Kemudian bentuk di antara jidal lain adalah kita membicarakan keburukan orang lain di belakang. Kita memfitnah orang lain. Ini salah satu bentuk daripada jidal fil kalam, permusuhan dalam ucapan. Na'udzubillah, apalagi sampai permusuhan dalam hal fisik. Ini pasti merupakan hal-hal yang bisa untuk mengurangi bahkan membatalkan nilai pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah sahabat karimah, kita hindari fusuk, kita hindari ar-rafas. Ar-rafas yakni yang berhubungan dengan percintaan, yang berhubungan dengan perzinahan dan hal-hal yang mengarah kepadanya. Kita hindari kefasikan, kemaksiatan yang terang-terangan, dan yang kemudian kita hindari al-jidal, kita hindari permusuhan dalam ucapan maupun dalam fisik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk memaksimalkan nilai Ramadan ini dan kita terhindar dari hal-hal yang membuat nilai pahala puasa kita itu menjadi hilang atau tertutup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.